Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno, SEMM, dan yang saya hormati kepada teman-teman semua. Saya Dia Oktaviani, NIM 28922500099 dari Prodi Manajemen. Hak kekayaan intelektual. Dalam era globalisasi, maka suatu perjanjian yang dibuat oleh para pelaku usaha pasti memuat ketentuan tarif dan perdagangan. Dalam perkembangan ternyata melebar pada hal-hal yang mencakup aspek dagang di bidang hak kekayaan intelektual haki. Haki ini sangat ditekankan pada perdagangan bebas karena mempunyai aspek strategis baik dari sisi pelaku usaha maupun dari sisi negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini kita hanya terpaku dengan hanya menghitung pendapatan negara dari sektor migas saja, tetapi tidak pernah memasukkan berapa devisa yang kita peroleh. Haki yang kita lisensikan, kita hampir tidak pernah menghitung berapa royalti yang kita terima, dan juga tidak menghitung berapa royalti yang kita bayarkan atas penggunaan teknologi orang lain. Haki dilihat dari aspek hukum kebendaan, termasuk benda tidak terwujud karena dapat dialihkan. Haki berfungsi pertama melindungi inovasi kreativitas serta untuk memberi imbalan terhadap siapa saja atas suatu penemuan desain dan merek. Yang kedua, memberi hak eksklusif jarak waktu tertentu. Haki bila dipandang dari segi ekonomi berarti bicara mengenai persaingan. Pada dasarnya haki sangat memainkan peranan yang signifikan dalam pendapatan ekonomi suatu negara. Pada tahun 80-an, devisa yang diperoleh Amerika Serikat dari haki sudah melebihi 50%. Oleh karenanya, seringkali kita lihat Amerika akan melakukan apa saja untuk melindungi haki yang dimilikinya dan memberikan sanksi yang sangat berat bagi para pelanggar. Bahkan Amerika pun membuat suatu daftar negara-negara yang tidak melaksanakan haki secara efektif yang disebut sebagai Priority Watch List. Bagi negara yang tidak melaksanakan haki tersebut, maka akan memperoleh tekanan secara ekonomi. Berdasarkan The Trade Agreement, yaitu perjanjian internasional tentang aspek-aspek perdagangan dari haki, maka haki terdiri dari satu, hak cipta dan hak terkait, yang kedua, merek dagang, yang ketiga, indikasi geografis, yang keempat, desain industri, yang kelima, paten, yang keenam, tata letak topografi sirkuit terpadu, yang ketujuh, perlindungan informasi rahasia, yang kedelapan, kontrol terhadap persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian lisensi. Pendaftaran haki adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap hak kekayaan intelektual seseorang oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar yang disediakan untuk itu. Berdasarkan pemilik atau pemegang hak menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum, dan sebagai bukti pendaftaran maka diterbitkan sertifikat haki. Hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lainnya. Dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenisnya dengan itu, serta hak terkait dengan hak bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UU HC menetapkan ciptaan yang termasuk dilindungi oleh hukum hak cipta di Indonesia adalah 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
Yang kedua, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan yang lain sejenisnya dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Suatu karya harus merupakan karya asli yang harus dihasilkan oleh orang yang mengakui karya tersebut sebagai ciptaannya. Karya dan ciptaan tersebut tidak boleh direproduksi atau dikopi dari karya orang lain. UU HC jelas hanya melindungi karya-karya asli, tetapi tidak mensyaratkan karya tersebut bersifat kreatif. Pencipta dapat memperoleh ide-idenya dari suatu pengetahuan umum dan hal ini tidak harus dibutuhkan waktu lama atau keahlian untuk bercipta. UU HC menetapkan bahwa pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman atau memperbanyak ciptaannya yang dipunyai. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, sehingga timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan hak cipta, misalnya dengan cara menyerahkan aksimen hak cipta tersebut. Pada umumnya, hak cipta dilanggar apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas penciptaannya, atau jika seluruh atau bagian substansial dari suatu penciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Dalam hal ini, pengadilanlah yang akan menentukan apakah benar telah terjadi pelanggaran hak cipta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sebagai penyiimbangan antara hak-hak pemilik hak cipta dengan kepentingan masyarakat luas untuk memperoleh akses informasi, maka ada beberapa perbuatan yang tidak digolongkan sebagai pelanggaran hak cipta dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan. 1. Pengguna ciptaan lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusun laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah untuk tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang kedua, pengambilan ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. Selain itu, masih terdapat 8 pelanggaran di bidang hak cipta lainnya yang dikenakan sanksi pidana, dan sebagai penyidik yang diberi wewenang oleh UU HC melakukan penyidik untuk kasus pelanggaran hak cipta adalah penyidik penjabat Polisi Negara RI atau Polri dan penjabat Pegawai Negara Sipil PNS. Tentu dilakukan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan haki. Merek. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakannya kepada orang lain. Dalam hal ini, merek harus didaftarkan terlebih dahulu di dalam daftar umum merek. Merek adalah sesuatu gambar atau nama yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Para pelaku usaha selalu berupaya untuk mencegah orang lain menggunakan merek mereka, karena mereka mencerminkan reputasi tersebut. Dengan merek yang telah digunakan perusahaan selama ini tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan uang. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang merek mendefinisikan merek sebagai sebuah tanda yang terdiri dari gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut Undang-Undang Merek Indonesia, ada beberapa hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek, yaitu merek yang
permohonannya diajukan atas dasar itikat tidak baik pasal 4. Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum pasal 5A. Merek yang tidak memiliki daya pembeda pasal 5B. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum pasal 5C. Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa pasal 5D. Selanjutnya, permohonan merek juga harus ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa yang sama pasal 61A. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenisnya pasal 61B. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan identifikasi geografis yang sudah dikenal pasal 61C. Nama dan foto dari orang terkenal tanpa izin darinya pasal 63A. Lambang-lambang negara, bendera tanpa izin dari pemerintah pasal 63B. Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang pasal 63C. Merek harus didaftarkan dengan itikat baik. Oleh karenanya, seorang pengusaha yang ingin mendaftarkan sebuah merek yang disadarinya sebagai merek orang lain atau serupa dengan milik orang lain, maka merek tersebut tidak didaftarkan. Persyaratan itikat baik juga berarti bahwa untuk dapat didaftarkan sebuah merek harus digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Pendaftaran merek. Syarat-syarat permohonan pendaftaran merek pada kantor Haki antara lain contoh merek yang akan didaftarkan bersama detail warna yang dipakai dalam merek, serta penjelasan mengenai kelas barang dan jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Permohonan akan diberitahu mengenai penolakan tersebut dalam waktu 14 hari semenjak kantor hakim menerimanya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan kesanggahan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan tersebut atas keberatan tersebut kepada kantor Haki yang kemudian menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah merek tersebut ditolak atau diterima. Jika permohonan merek tidak puas dengan keputusan itu, ia dapat mengajukan banding ke komisi banding merek dalam tempo paling lama 3 bulan dari putusan untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran itu. Komisi banding merek harus membuat keputusan dalam waktu paling lama 3 bulan. Selanjutnya, apabila permohonan berpendapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan kemudian dapat juga mengajukan ke kasasi ke Mahkamah Agung RI. Jangka waktu perlindungan. Sebuah merek terdaftar dilindungi selama jangka waktu 10 tahun dari tanggal penerimaan. Jangka waktu itu dapat diperpanjang pada masa yang selama 10 tahun tidak ditentukan dengan pembayaran biaya yang diajukan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir. Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan atau jasa. Pengalihan merek. Merek dapat dialihkan dengan cara 1. Pewarisan, 2. Wasiat, yang ketiga hibah, yang keempat perjanjian, atau yang kelima sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan ini harus dicatat dalam daftar umum merek, diarsipkan oleh kantor Haki, dan diumumkan dalam berita resmi merek. Lisensi merek. Pemilik merek dapat memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa.
Perjanjian lisensi merek dapat didaftarkan dan diumumkan dalam berita resmi merek. Sebuah perjanjian lisensi merek tidak boleh memuat ketentuan-ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia atau menghambat perkembangan teknologi. Jika pemilik asli telah melisensikan mereknya kepada orang lain dan kemudian merek tersebut digugat karena mirip dengan merek pihak lain, penerima lisensi dari merek tersebut mempunyai hak untuk menggunakan merek tersebut sampai berakhirnya masa lisensi. Namun penerima lisensi harus membayar royalti kepada pemilik merek yang baru. Paten. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan invasinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, inventor dapat memberi bentuk alternatif perlindungan yang lainnya, misalnya rahasia dagang. Invasi yang tidak dapat diberikan paten di Indonesia adalah: 1. Jika pengumumannya, penggunaannya, dan pembuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang kedua, untuk metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. 3. Untuk pengetahuan yang tidak ada kegunaannya secara praktis, secara teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, semua makhluk kecuali jasad renik. Yang kelima, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Desain industri. Desain industri adalah cabang haki yang melindungi penampakan luar suatu produk yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat mewujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, dan perlindungan diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Permohonan yang telah memenuhi syarat formal yang akan diumumkan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan. Selanjutnya, setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal substansi. Direktorat Jenderal berkewajiban memberikan keputusan untuk menyetujui, menerima, atau menolak keberatan dalam waktu paling lama 6 bulan. Rahasia dagang. Rahasia dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Ada 3 unsur yang harus dipenuhi agar suatu rahasia dagang dapat mendapat perlindungan hukum. Yang pertama, harus bersifat rahasia. Yang kedua, harus bersifat komersial. Yang ketiga, pemilik informasi harus telah mengambil langkah yang layak dan patut untuk memelihara atau melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.